Oke, selamat pagi teman-teman. Kita hari ini kebetulan jadwal yang ada di Semarang. Nah, mungkin buat teman-teman Blast People yang mungkin masih awal nonton vlog kita, memang Blast Channel ini di awal-awal muncul itu kita banyak mengedukasi mengenai ikan koi, mengenai ikan tamasaba, mengenai koi show, mengenai edukasi, perawatan, dan lain-lain. Memang karena basicnya itu memang kita dari koi, teman-teman. Tetapi dalam perkembangan perjalanan 5 tahun terakhir ini, sebetulnya kalau teman-teman lihat, terutama untuk tema-tema natural dan sebagainya, pengembangan dari Blast Koi sendiri atau Blast Group sendiri pun ini sudah ada beberapa variasi. Atau ibaratnya selain kolam koi, contohnya hari ini yang nanti kita akan bahas kolam renang, kemudian megatank, kemudian aviari, kemudian ada juga yang tema-tema seperti landscape, sungai, taman, paludarium. Ya, nanti kita juga di Jakarta ada proyek paludarium meskipun nggak terlalu besar, tapi intinya mungkin beberapa teman-teman atau mungkin bahkan teman-teman kontraktor seperti yang di case customer Semarang ini, jadi kita juga sering banget diajak kerjasama oleh kontraktor ataupun arsitek untuk mengerjakan fokus di kolam koi, kolam renang ataupun yang berhubungan dengan taman dan air, karena memang fokus kita di sana. Nah, hari ini saya kepengen update dan sharing supaya mungkin buat teman-teman yang siapa tahu bukan untuk kebutuhan kolam koi saat ini, memang butuhnya hanya kolam renang, butuhnya itu kolam-kolam yang minimalis ataupun yang natural, itu nanti kita juga bisa layani dan kita bisa berikan hasil-hasil yang terbaik seperti itu. Nah, sedikit saya mau intermezzo teman-teman bahwa kalau kontraktor seperti kami yang sudah terbiasa membuat spek kolam koi yang begitu rumitnya, pemipaan dan lain-lain, begitu dapat kerjaan kolam renang tuh rasanya kayak ringan banget gitu. Nanti nggak paham maksudnya. Karena kolam renang itu tidak ada ekosistem, tidak ada habitat ikan yang hidup di dalamnya, ada treatment klorin, ada treatment kaporit, tinggal kadar dan kebutuhannya disesuaikan, dan sistem filtrasi itu kita beli di toko apa sudah jadi, tinggal bikin chamber collectingnya atau filternya. Jadi ini juga edukasi untuk beberapa Blast People dan teman-teman ya. Sedangkan kalau filter koi, Noval ingat, habis bikin chambernya, dinding kerja, pemipaan, sekat double wall, habis sekat double wall finishing lagi, habis itu install media, habis itu wah itu nggak bisa sesimpel kolam renang. Nah, yuk kita ke sini, Val, kamu fokus ke arah sana. Ini tim sipil sedang ada revisi sedikit untuk dikonstruksi. Aan dan Mas Eko sedang briefing untuk hari ini, sudah kita mulai masuk tahap pekerjaan pemipaan. Jadi sekali lagi teman-teman, ini berada di lantai 2. Ya, saya ingatkan sekali lagi, setiap saya diminta untuk mengerjakan sebuah proyek, baik itu kolam koi ataupun kolam renang, nanti ada juga kolam koi yang cukup gede, lebih besar dari ini di peak ya. Berikutnya nanti kita akan update. Volumenya ini 60 ton atau 60 kubik. Dan ada di lantai 2. Makanya teman-teman kalau lihat sipil persiapan konstruksinya, besinya, besi ulirnya, kemudian masih ada lantai kerjanya ini cor. Jadi ini cornya double nih, Pak. Kamu lihat ke sini, Pak. Sini. Kamu shoot ke bawah. Jadi dasarnya lantai kerja yang biasanya kita pakai hanya misalkan acian, dinding kerja, bata atau hebel dan lain-lain, ini dasarnya juga lantai kerjanya juga udah cor. Cukup tebel juga, 20 cm lebih. Karena mengingat sekali lagi apa? Lantai 2 ya. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau buat teman-teman atau customer yang ngerti, biasanya kalau saya bahas ini setuju dengan saya, karena intinya mending kita speknya yang lebih bagus, yang ibaratnya yang lebih kuat, tapi aman untuk jangka panjang dan tidak ada masalah, daripada konstruksi sipil diirit-irit, takutnya nanti malah jadi problem dan sebagainya. Nah, tahapannya adalah setelah nanti konstruksi besinya, ini besi piro ya Mas Aan ya? 16 tuh. Biasanya 8, 10, paling 12 lah. Ya, ini besinya sampai ulir yang 16 mili. Jadi ini sangat besar dan sangat tebal sekali. Tentu saja dengan konsekuensinya secara harga dan spek juga pasti akan lebih tinggi dari harga yang normal atau yang di lantai 1. Nah, ini desainnya pemipaan dan desainnya kurang lebih sistem flow-nya. Ini jadi kolam renang saya pernah jelaskan ya kayaknya di vlog sebelumnya, ada 2 sistem. Yang pertama itu sistem overflow, yang airnya itu nanti tumpah segala macam apa, tapi memang saya selalu kurang rekomen sistem itu karena jangka panjangnya itu perawatannya agak, maintenance-nya itu agak ribet lah. Nah, yang kita mau buat di kali ini adalah sistem skimmer.
Sistem skimmer itu apa? Nanti teman-teman detailnya tolong diberikan penjelasan ya, Norma dan Noval. Tapi intinya supaya ke depan maintainnya juga lebih mudah. Nah ini areanya sangat besar sekali. Nanti di sekitar sini itu juga akan ada decking kayu ya, full. Mungkin nanti ada pohon estetik dan ada tamannya. Kebetulan nanti untuk satu rumah ini Blaze dipercaya mendapatkan 3 pengerjaan. Yang pertama satu kolam renang ini mulai duluan. Yang kedua nanti ada kolam koi. Yang ketiga nanti ada air terjun estetik. Tapi air terjunnya kali ini nggak natural atau nggak yang seperti tema-tema alam, tapi seperti tema-tema minimalis dengan ada permainan kaca atau reflectionnya. Nanti lebih jelasnya seperti apa. Nah intinya tahap awal cukup sampai di sini dulu, Noval dan teman-teman. Yang penting saya cuma mau info bahwa selain kolam koi, Blaze ini juga sangat expert sekali di bidang kolam renang. Dan tentu saja untuk harga kolam renang sangat jauh di bawah kolam koi. Ya kadang bisa beberapa case itu kolam renang itu sampai harganya bisa setengahnya harga kolam koi. Kadang lupa kok lebih mahal kolam koi, seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Kita untuk spek filtrasinya juga lebih butuh budget lebih besar, pembuatannya lebih sulit, sistemnya lebih rumit, pemipaannya lebih sulit, sistem chamber collecting double wall-nya dan lain-lainnya juga lebih unik, lebih sulit. Dan nanti ada, kalau kolam koi itu kita harus memperhitungkan ada ekosistem habitat makhluk hidup ikan koi, sehingga semuanya baik sistem filtrasi, maintain, sistem kolam, flow dan lain-lain itu sangat-sangat lebih detail sekali diperlukan dibandingkan kolam renang. Ya itulah alasan beberapa kenapa spek kolam renang ini selalu lebih murah dari kolam koi. Bukan karena Blaze koi utamanya di kolam koi terus mau nunggu, enggak, karena boleh dicek kemanapun dengan catatan spek kolam koi yang benar-benar premium dan spek profesional ya, itu harganya pasti di atas kolam renang seperti itu. Nah nanti kita video kedua akan update setelah pemipaan beres, konstruksi cor beres dan seterusnya. Mungkin gambar desain apa dan denahnya nanti juga tolong ditampilkan. Yang pasti teman-teman, buat teman-teman di Semarang, di sekitarnya, bahkan di luar kota yang butuh untuk pengerjaan kolam renang, baik itu tema minimalis ataupun natural, nanti teman-teman jangan sungkan langsung kontak di bawah ini. Ya semoga ini videonya bisa menjadi edukasi sederhana yang bermanfaat mengenai pembuatan kolam renang atau swimming pool. Dan jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.